Tak ada cara lain selain sabar. Kadang memang kita harus dihadapkan pada hal terburuk sebelum dipertemukan dengan hal terbaik. Tak ada yang menyenangkan ketika keburukan datang, namun selalu bisa menenangkan ketika ia menjadi pengingat saat hidup berada di titik terendah. Tuhan selalu menunjukkan kebesaran-Nya dengan cara-cara yang tak pernah diduga. Jalan panjang kehidupan ini tak akan pernah memberi kita pelajaran. Banyak hal baik yang sebenarnya bisa membuat kita lebih peka dan belajar menjadi manusia yang lebih baik seutuhnya. Namun ternyata tak semua pelajaran hidup dapat kita serap dengan baik. Ya, itulah manusia. Mungkin itu sebabnya kenapa kita seringkali dihadapkan pada hal buruk yang menjadi batu ujian perjalanan hidup kita. Ada kalanya kita tidak serta-merta digiring untuk bertemu hal baik. Kita harus terlebih dulu dibuat kelimpungan, kerap jatuh bangun, dan mendapatkan sakit berkali-kali sebelum akhirnya sampai pada tujuan yang begitu indah. Perjalanan itu tentu bisa jadi indah jika kita menikmatinya tidak dengan mengutuki nasib atau mungkin memuntahkan sumpah serapah dan memarahi Tuhan. Jika saja kita bisa bersabar dan lebih bersabar, maka setiap langkah yang kita ambil untuk sampai pada tujuan akan selalu berbuah pelajaran dan hikmah yang sungguh luar biasa. Namun, seberapa sering kali kita melupakan, bahkan mengabaikan ini? Jawabnya terlalu sering. Lihatlah manusia yang sudah diuji dengan cobaan, beruntun berkali-kali, namun tetap bergeming, tak kunjung berubah. Bukan karena Tuhan tak sayang padanya, melainkan karena manusia itu sendiri yang keras hati dan tidak mau belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari kekilafan. Ia luput dari mengumpulkan pelajaran dan lalai belajar dari pengalamannya sendiri, sehingga Tuhan pun terpaksa harus mengujinya berkali-kali agar ia menjadi sadar dan pintar. Semoga kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang keras hati dan lalai menangkap hikmah dari setiap ujian hidup yang kita alami. Amin. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Iman Ali bin Abi Thalib berkata, yakinilah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran atau yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit ini. Sungguh, nikmat Tuhan manakah yang mampu kita dustakan? Lihatlah seorang wanita yang berjuang di meja persalinan, menahan sakit karena terputusnya ribuan urat demi melahirkan anaknya. Namun setelah melihat wajah anaknya yang dilahirkan, tanyakan padanya, hilang kemana rasa sakitnya? Begitulah cara Tuhan menghapus pedihnya luka hati seseorang, hambanya yang berjuang menuju jalannya. Kita mungkin hanya butuh yakin dan percaya bahwa tak ada yang sia-sia. Banyak sudah wacana, banyak sudah teori, dan banyak sudah kalimat. Namun, jika tanpa yakin dan percaya, maka wacana, teori, dan kalimat itu akan menjadi basa-basi yang tiada nilainya sama sekali darinya. Sebab sukses tidak hanya kamu, bukan orang lain yang menentukan, melainkan tekad dan keyakinanmu akan kemampuan dirimu sendiri. Predikat hanyalah pemberian manusia, sementara hasil mutlak milik Tuhan. Ingatlah, sukses yang sebenarnya adalah tentang kemantapan hati dalam mensyukuri setiap yang Tuhan beri, entah luka ataupun bahagia. Oleh sebab itu, janganlah pernah engkau melupakan orang yang pernah membuatmu sukses. Dari awal, beliau selalu mendukungmu, selalu mendoakanmu. Bawakanlah
berikanlah kabar bahagia ini ketika engkau telah sukses. Katakan padanya, aku berhasil, itu karena kamu. Engkaulah malaikat tersayang.